Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iseng-iseng mau live sambil nunggu maghrib sebentar, 10-15 menit. Kakak jaga, namanya anak-anak lagi suka banget main petak umpet. Coba di sini share. Maghrib kak belum, masih 30 menit lagi kurang lebih. Lumayan 15 menit baru nanti siap-siap. Silakan di sini yang mau tanya. Aku lagi live ya, 10 menit aja sayang. Wah, lagi ngapain kak? Tadi habis ada satu kerjaan, terus sekarang lagi mau nunggu maghrib. Terus iseng mau live sebentar buat semuanya. Nah, aku tuh sekarang agak mulai jarang main agak mulai jarang main Instagram karena aku lagi suka main Clubhouse. Insya Allah nanti aku bakalan mau live sama Habib kalau Habibnya berkenan. Biasanya jam 8 jam 9-an kita mau live, dan follow aja Clubhouse aku, Kartika Putri KP, dan Habib Kartika Putri. Habib Kartika Putri, Habib Usman Windah ya. Aku mau ajakin, kan kalau di sana kan enak tuh kita ngobrol. Habib Usman ya. Nggak pakai beat? Terbatas ya? Nggak muat ya? Gitu. Yang mau tanya silakan. Kalisa lagi main nih. Kalisa lagi main petak umpet. Itunya apa sih nak? Awasin botol minumnya. Tuh, Kalisa jaga. Kalisa yang jaga coba. Kalisa jaga. Oke, Kalisa jaga. Belum ya? Belum. Sampai 10 dulu dong. Sampai 10. Nggak boleh curang sampai 10. Kakak nggak ada, nggak boleh. Harus hitung dulu sampai 10. Inglo. Ya. Kali jaga belum. Harus sabar jaganya belum. 1, 2, 3. Belum. Sampai 10. Baru 3. Inglo. Kakak Inglo. Tuh kakak semua menang. Ingloin. Iya. Ya udah. Coba jaga sekarang. Jaga. Kita ngumpet nih ya, lihat ya dia kalau ngumpet. Kali kita ngumpet sekarang. Yang jaga. Jaga mulu. Kita sekarang yang ngumpet nah. Yang jaga. Ayo, hari-hari ngumpet sama Bubu. Nggak mau. Jaga. Sini kita ngumpet. Ayo kita ngumpet. Tuh ya. Yuk kita ngumpet. 2, 3. Sini. Dia balik. Ayo ngumpet sini. Ngumpet kita ngumpet. Kalau ngumpet jangan berisik gimana? Kalisa Inglo. Oh, ibu ngumpet. Kali Inglo. Ibu Inglo. Oh, Kali jaga. Lah kan dia Inglo. Jaga. Oh ya, Bubu kan Bubu Inglo gitu. Oh ya, ibu ngumpet. Ya udah ibu ngumpet. Enggak, Bubu jaga. Main sama Abah, kayaknya mau main sama Abah deh. Abah mana? Ya, Abah. Udah mau maghrib. Capek. Mau hapus makeup dulu. Nah. Masya Allah, terima kasih banyak buat semua yang udah doain buat Kalisa dan juga anak-anak. Mudah-mudahan doa baiknya kembali baik ke keluarga masing-masing. Bismillah, mudah-mudahan kita semua juga dalam keadaan yang sehat, berkah juga. Semuanya terima kasih banyak. Kalisa imut banget, Masya Allah. Jangan lupa kalau seandainya lihat anak siapapun itu, kita jangan lupa mengucapkan Masya Allah, biar anaknya juga gak jadi ain gitu. Kemarin gak bisa komen, gimana ya? Sekarang udah bisa nanyain yang kemarin. Apa nih? Apa hukumnya istri tidak mengizinkan suami berpoligami? Wah, ini gak boleh terputus-putus karena udah mau maghrib. Jadi kita harus cari waktu yang tepat. Insya Allah aku bakal bahas nanti jam 8 di Clubhouse aku, Kartika Putri KP. Jadi akan lengkap di situ. Karena
Yang aku sayangkan adalah kalau ilmu itu mendengarkannya nggak boleh terputus-putus. Jadi kalau seandainya ilmu itu ngedengerinnya harus benar-benar lengkap. Jadi nggak salah paham, nggak simpang siur, nggak nanti malah jadi apa ya, salah kaprah gitu bahasanya. Karena banyak sekali orang-orang yang zaman sekarang suka zolim, menjatuhkan orang lain demi kepentingannya, lalu mencari cara gitu untuk apa namanya, untuk mencari aja semuanya. Kayak kemarin potongan-potongan ceramah Habib juga dipotong sehingga menimbulkan kerancuhan gitu. Jadi buat aku kayak nggak mau ngomong atau nggak mau berbagi ilmu kalau waktunya nggak banyak. Jadi kalau seandainya kalian mau denger nih, insya Allah aku bakalan ngomong di Clubhouse. Karena kalau di Clubhouse itu aku dan Habib kayak bisa ngomong apa aja, seru deh. Maksudnya waktunya juga fleksibel, terus juga kayak bisa lebih lengkap. Terus kaliannya juga bisa ikutan komentar kan, kalau ada yang nggak jelas atau apa kalian bisa langsung nanya kayak gitu. Nggak ngirup cuko lah Yonian, aku pengenin ke Palembang. Tiap minggu tuh pasti aku makan pempek. Makanya netizen jahat banget mikirnya nggak pakai logika. Iya, jadi menurut aku itu ada beberapa sih ya oknum-oknum netizen yang seperti itu gitu ya. Oknum-oknum netizen yang menurut aku kenapa oknum, karena tidak semua sih seperti itu. Justru dengan hari ini juga pastinya ada beberapa orang yang memanfaatkan media sosial dengan baik. Tetapi kalau oknum yang memanfaatkan yang tidak baik ya jangan gitu. Jadi buat aku pribadi, buat kalian semua mendengar isu apapun, gosipan apapun, jangan sampai itu menjadi dosa jariah kalian semua. Jadi lebih baik kalian kalau nggak tahu atau orangnya belum berbicara, kalian berhusnuzon. Jadi husnuzon itu berprasangka baik. Jangan sampai kalian udah berprasangka buruk, ternyata nggak bener, kalian juga harus minta maaf loh sama orang yang kalian fitnah itu. Jadi daripada itu nanti jadi tanggung jawab kalian di kedepannya, lebih baik ketika ada masalah, ketika ada apapun itu, tenang dulu, diam dulu, tunggu dulu waktu yang tepat. Karena mungkin kalian berpikir ya udahlah gue pakai akun palsu ini atau pakai akun second akun gitu ya, yang nggak pakai real kalian. Tapi itu bisa dilaporkan juga, itu juga bisa di tracking oleh bapak polisi, ada posisinya di mana, alamatnya di mana tuh pasti bisa banget karena polisi tuh sekarang canggih banget gitu. Kayak gimana tanggapan video podcast saya diposting? Kalau saya gini, setiap kali orang yang memposting saya niatnya meledek, menjatuhkan, membuli gitu ya, saya nggak mau ambil pusing karena itu urusan dia sama Allah. Ada pertanggungjawaban dunianya, ada pertanggungjawaban akhiratnya. Jadi buat saya ya biarin aja orang mau bikin meme apa, memotong-motong juga video-video saya gitu. Karena nanti ada saatnya kok aku akan menjawab semua itu. Karena apa yang aku bicarakan itu tidak omong kosong. Yang aku bicarakan selalu pakai fakta, dan niatnya aku tidak ada niat jahat kepada siapapun. Tapi niatnya aku adalah kita harus memberikan contoh yang positif, yang baik kayak gitu. Kenapa tuh ada yang kenapa sih lontar jempolnya nggak bisa? Buat aku tuh lucu sih ketika orang senang gitu ya membuli orang lain, menghina orang lain gitu. Buat aku tuh lucu tapi miris gitu ya. Karena kenapa sih kalau orang yang happy, orang yang pintar, orang yang berpendidikan, orang yang niatnya baik, pasti tidak akan mau menyakitin orang lain gitu. Memang Kak Karput gak sakit hati dihujat segitu jahatnya. Pikirkan perasaannya juga dong. Gak usah mikirin sih ya. Buat aku pribadi, kalau seandainya ada orang yang Kakak juga motong-motong video. Oh oke. Saya gak ada potongan video-video yang seperti apa, karena lengkapnya juga memang tujuan maksudnya seperti itu. Potongan video yang saya buat juga tidak gini ya, saya nggak mau konfrontasi atau klarifikasi di media sosial. Karena kasus saya sih udah saya serahkan kepada Bapak Polisi. Insya Allah nanti Pak Polisi pasti adil, bisa melihat sisi kebenarannya apapun. Jadi buat kalian semua kan gak ada untungnya dan gak ada ruginya. Jadi gak usah ikut campur, mendingan lebih baik fokus terhadap hal-hal yang bermanfaat. Nanti aku
mau ajak kalian sharing tentang gimana sih caranya untuk percaya diri, yakin untuk hijrah. Gimana caranya untuk kita bisa bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, menginspirasi hal yang positif. Jadi buat saya pribadi lebih bermanfaat gitu. Ini akun-akun yang baru-baru lucu sih. Kenapa komennya tutupin dan batasin? Karena serem banget ya. Ada beberapa banyak orang-orang yang membuat akun yang hanya untuk berkata kasar gitu ya. Dan itu gak pernah terjadi di followers aku sebelumnya. Jadi aku menutup untuk orang-orang yang seperti itu biar pergi dulu dari akun aku gitu. Gigi veneer tuh gak boleh haram. Dan gigi aku gak di veneer. Banyak orang yang ngira gigi aku di veneer gitu. Jadi buat semuanya, lipstiknya apakah aku pakai ini lipstiknya pakai apa namanya tadi, MAC yang kinda sexy. Itu udah lama banget. Dulu aku taunya lipstik warna ini tuh dari almarhumah Kak Jupe. Menor banget. Iya, tadi lagi dandan. Apa ditutup tuh? Iya, kalau aku orangnya jujur ya, banyak sekali sih beberapa masukan-masukan juga yang datang di aku tapi melalui DM. Dan itu akhirnya aku chatting dan aku berterima kasih buat orang-orang yang tulus memberikan masukan yang positif gitu. Sehingga buat aku itu memang beneran sayang sama aku. Tapi kalau seandainya orang yang orang yang benar-benar niatnya kayak ngejatuhin, membuli gitu. Hai mak makan, kalau syar'i nggak boleh dandan menon-menon. Gini ya, ini yang aku lucu. Syar'inya berbeda dengan make upnya. Make upnya salah. Mau make up setipis apapun pakai lip gloss juga salah. Jadi yang aku lakuin juga salah gitu. Tapi jangan dikait-kaitkan mak makan ya. Jangan dikait-kaitkan antara jilbabnya dengan make upnya. Jilbabnya udah bener, udah jangan dikait-kaitkan. Salahin aja kak kok make up, cukup sampai di situ gitu. Kenapa aku make up? Makanya aku bilang jangan pernah mengidolakan aku. Idolakanlah wanita-wanita yang namanya sudah ada di Al-Quran. Karena kalau aku sendiri juga masih bisa berproses. Aku sendiri juga masih manusia biasa yang tidak bisa langsung sempurna seperti apa yang kalian minta. Dan apapun langkah yang aku lakukan bukan untuk kalian semua, tapi aku hijrahnya karena Allah. Aku nanti suatu hari nanti sudah siap, sudah ready, tidak make up juga karena Allah, bukan karena takut dicaci sama kalian gitu. Jadi mak makan, kalau kamu mau menuntut yang sempurna, jangan dari aku gitu. Karena aku juga manusia biasa yang pastinya gak lepas dari hilaf, yang gak lepas dari dosa gitu ya. Jadi jangan sampai kalian selalu menuntut public figure itu seperti apa yang kalian mau gitu. Karena basically kami public figure juga adalah manusia biasa yang butuh proses, yang pastinya juga perlu belajar gitu. Bukan berarti kalau seandainya udah hijrah gitu ya, kayak apa-apa banyak banget kan teman-teman kita yang akhirnya juga lari lagi dari hijrah lagi, baru mau hijrah tiba-tiba kak aku nggak pakai kaos kaki, kak aku nggak pakai ini gitu. Nah itu sebenarnya netizen harus mawas diri juga, bahwa itu sebenarnya menurut aku banyak sedikitnya dosa dari netizen juga, karena netizen selalu menuntut yang berlebih menurut aku ya, sehingga mereka jadinya kayak aduh berat banget ya hijrah ini, kayak nggak diberi proses, kayak orang baru proses berapa bulan hijrah disuruh A, B, C, D, E, F gitu ya. Dan bahkan yang bilang juga not even better dan orang yang dikomplain gitu. Jadi buat aku tuh kayak ayolah netizen, menjadilah netizen yang bijak, karena semua yang kalian lakukan itu pasti akan ada pertanggungjawabannya dunia akhirat. Itu aja sih buat aku. Tapi kalau aku pribadi sih jujur ya, buat yang ngebully gitu ya, dari tadi komentar munafik dan lain sebagainya, itu percuma kalian komentar kayak gitu sama aku. Karena aku hidupnya sekarang sudah tidak peduli dengan omongan orang, tapi bagaimana aku ke suami, aku ke orang tua, aku ke keluarga, aku ke anak-anak aku, bagaimana aku belajar menjadi wanita yang jauh lebih baik lagi untuk anak-anak aku. Ini ada lucu nih, timnya si ini katanya, terus kalau kamu timnya sana ngapain kesini? Repot deh hidupnya, lucu banget sih. Sebenarnya netizen ini yang membuat akhirnya idolanya jadi tersulut, membuat idolanya jadi
jadi membuli orang lain, jadi semangat untuk menjatuhkan orang lain. Kesian sih kalau idolanya nggak bisa menyaring support negatif dari followersnya, karena followers itu juga bisa membahayakan orang gitu. Aku tadi cari pembersih bulu mata aku di mana ya? Aduh, udah muter-muter nih. Mbak suka mindahin tempat yang aku susah tahu. Kita minta tolong aja. Mbak, di mana tempat bulu mata aku ditaruhnya? Tolong. Iya udah maghrib. Iya, yang nggak suka ya nggak usah nonton, ya nggak mbak? Ya nggak mbak? Iya tuh. Yang nggak suka ya nggak usah nonton ya mbak. Pusing-pusing amat, nggak dipaksa juga buat nonton aku. Gelap ya mbak di sini. Iya udah maghrib, ini juga aku temenin ya. Aku lagi mau sesama muslim. Tidak hanya sesama muslim sih, sesama umat manusia, apapun itu agamanya, kita dalam Islam tidak diizinkan untuk berbuat kasar. Apa mbak? Penghapus bulu mata. Yang diambilin sama mbak apa? Jepit bulu mata. Iya, jadi lucu sih kalau seandainya ada orang haters datang ke Instagram aku cuman untuk maki-maki, cuman untuk ngatain, menghina gitu. Jadi buat aku pribadi, kalau memang kalian gak suka ya kalian gak usah penuhin diri kalian dengan kebencian. Gak perlu taruh diri kalian, bukan mbak yang Maybelline yang kecil, yang biasa aku pakai, mbak lupa. Jadi jangan sampai, nih aku bersihin muka kalau nggak pakai Maybelline tuh pakai si minyak zaitun ini buat sholat. Hai Mbak Ines, Natasha, insya Allah anaknya juga pintar dan sehat ya. Jadi anak itu sebenarnya gimana orang tuanya. Jadi Bunda jangan capek untuk mendidik anaknya, mengajarkan hal-hal yang positif. Gitu. Iya aku mau sholat maghrib, so mau hapus makeup dulu. Gitu. Jadi sekali lagi buat kalian yang nggak suka sama aku, ditaruhnya di mana Mbak? Maaf Mbak, biar nanti saya bisa cari sendiri. Ini taruhnya di mana? Deket kapas bukan? Pindahin deket kapas Mbak, minta tolong Mbak biar aku gampang carinya. Kasih ya Mbak. Si Mbak Ilmi. Sebenarnya gini, buat semuanya ya, nggak perlu jadi timnya aku, nggak perlu dari timnya siapa. Ini kan masalahnya pribadi aku. Jadi lebih baik kalian tenang aja, jangan kotorin diri kalian dengan pikiran yang bukan menjadi tanggung jawab kalian. Sabar aja sampai nanti terbongkar, terkuak gitu kebenarannya. Kayak sekarang kan banyak juga nih kasus-kasus orang-orang lain. Tidak usah kalian capek-capek mencari tahu. Tahu buruknya juga nggak ada manfaat buat kalian, cuman bikin kalian gibah. Tahu buruk baiknya itu baru bermanfaat. Jadi cari aja orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang baik, sehingga nanti bisa menginspirasi kalian juga menjadi orang-orang yang baik. Tapi kalau seandainya gosip yang sekarang, kita udah mencaci maki orang, menuduh orang lain dulu, nanti pada saat nanti ternyata terbukti orangnya nggak salah, kalian harus minta maaf loh, wajib banget. Kak, kalau bersihin makeup pakai minyak zaitun nggak berminyak kah? Aku kulitnya kering sayang, jadi aku cocok. Kalau kalian harus kasar-kasar banget komennya. Iya, biarin aja, nggak apa-apa. Aku ikhlas mau berkomentar kasar seperti apa, karena menurut aku kasihan. Mereka pasti orang yang nggak bahagia. Mereka pasti orang yang kurang belajar iman dan takwanya, sehingga tidak berpikir sebelum berucap. Kalau kita orang yang beriman pasti berpikir sebelum melakukan apapun, karena ada Allah yang mencatat. Ada juga hukum dunia juga bisa dilaporkan dan lain sebagainya. Jadi kita sebelum bertindak tuh ingat bahwa ada Allah. Baik buruk yang kita lakukan itu ada Allah. Ini aku sebenarnya pakai filter. Kalau udah nggak pakai filter nih, mukanya begini nih. Jadi kalau mikirnya orang menor itu jangan suuzon dulu. Mana sih kalau mau matiin filternya? Si Ipeh nih yang tahu. Ini filter semua nih.
Coba. Adik kalinya mana? Di depan. Gigi kelinci ini nggak dibuat, ini gigi aku asli. Banyak orang banget yang nyangkain aku veneer dan lain sebagainya. Aduh mahal banget veneer, nggak deh. Iya, jadi balik lagi buat aku semuanya, cinta-cintaku, sayang-sayangku, buat kalian semua yang tidak suka dengan aku ikhlas dan ridho. Tapi pesan aku, jangan kotori diri kalian dengan berbicara buruk terhadap siapapun, tidak cuman aku, terhadap siapapun. Jadi kalian harus berpikiran kalau berbicara buruk itu tuh ada pertanggungjawaban dunia akhirat gitu. Terus yang kedua, untuk kasus siapapun juga yang sekarang lagi dikena musibah, kena ujian, kalian jangan tambah ujian orang lain. Kalian jangan memperburuk keadaan kondisi orang lain gitu, karena ada dosanya kok. Apapun agama kalian, menurut aku ya, nggak cuma Islam, semua agama mengajarkan kita untuk tidak berbuat baik, untuk mengajarkan kita untuk tidak berbuat jahat terhadap siapapun. Semua agama mengajarkan untuk berbuat baik. Jadi buat aku, kalian harus benar-benar mikir lagi berkali-kali sebelum berucap gitu. Iya, aku suka pakai minyak zaitun. Tapi kalau maskara, aku harus banget pakai Maybelline yang ini. Sebenarnya aku ada juga Makeup Forever, tapi aku lebih suka pakai Maybelline yang ini karena lebih mengangkat banget maskara kita. Banyak banget ibu-ibu kan yang kadang-kadang kalau habis pakai maskara, pas cuci muka masih suka ada item-item. Nah, kalau Maybelline ini nggak endorse ya, nggak semua yang aku share tuh endorse deh. Banyak orang yang jadi suuzon. Jadi ini pure, dipakai kayak gini tuh hilang gitu. Terus aku sukanya lagi si Maybelline ini nih nggak ngebikin bulu mataku rontok. Bagus banget cerminnya belakang. Iya, itu aku pesan. Murah meriah tapi bagus. Habib udah sholat di masjid. Oh udah tuh. Gitu. Kalau orang yang kenal aku pasti tahu aku bukan tipe orang yang suka sensasi, bukan tipe orang yang suka berantem. Dari zaman aku belum hijrah sampai dengan hijrah, Kak Dewi Persik juga tahu aku banget. Semuanya tahu aku banget bahwa aku orang yang tidak mau sama sekali menyulut apapun ya, karena buat aku ngapain sih bersihin muka aja live. Gak usah ditonton mbak, kita bersihin muka, aku minta ditemenin sekaligus sharing kecil-kecilan. Kak itu murotalnya 24 jam. Iya, karena anak-anak kan di rumah lagi belajar jadi hafiz semua nih. Jadi setiap kamar sesuai dengan jus yang mereka ajarin. Kalau Kalisa aku puter-puterin jus 30 biar dia gampang hafal gitu. Oke semuanya, aku udah beresin bersihin muka. Udah selesai bersihin mukanya, udah nggak ada bekas. Terus kalau aku pakai softline itu dikarenakan memang mata aku tuh minus 3,5, makanya semua softline aku minus. Kenapa warnanya abu-abu? Sebenarnya aku belinya tuh warna coklat, tapi yang warna coklat kemarin habis karena pandemi, mereka susah untuk stok baru. Jadi aku pakainya warna ada aja sehari-hari, meskipun nggak live nggak apa juga aku selalu pakai softline gitu. Karena kalau pakai kacamata kuping aku suka sakit sama bagian sini. Tapi kadang-kadang juga pakai soft lens gitu. KDP lagi live juga. Iya, aku mau sholat maghrib dulu. Nanti insya Allah setelah maghrib aku bakalan live. Kalau kalian mau ngedengerin Clubhouse aku sama Habib, insya Allah bisa malam ini jam 8. Aku mau ajakin Habib untuk sharing apapun itu. Kalian juga bisa join di situ, bisa ngobrol langsung dan tanya langsung sama Habib, insya Allah. Jadi pesannya aku buat kalian semua adalah kalau kalian tidak bisa, gini loh, jangan membuat dosa kalian bertambah dengan mudah. Ya, menambah dosa itu amat sangat mudah. Tapi jangan kalian biarkan setan untuk bekerja lebih mudah karena kalian mudah tersulut. Ada informasi apa, ikut-ikutan menghina orang, menghujat orang, sudah membuat opini negatif. Sabar aja, yakin kebenaran akan terbongkar. Toh juga kalau apa-apa yang terjadi, kalian tidak perlu menghujat karena
mereka jauh lebih buruk daripada kalian. Bisa jadi mereka bisa jadi lebih baik. Tapi kalau ada orang yang berbuat tidak mana semestinya, doain semoga saja mereka bisa berubah. Semoga saja Allah membukakan hidayahnya. Tapi kalau ada orang yang berbuat baik, kalian justru sebarkan, oh begini gitu. Jadi jangan sampai tersulut. Ima Tolib, saya tidak tersulut, tetapi saya sudah diam selama 2 bulan. Yang disebarkan tidak sesuai fakta. Ketika saya mengeluarkan fakta, ya jangan marah. Kalau mau memfitnah orang, ketika orang keluarin fakta nggak boleh baper gitu. Oke, semuanya nanti aku live lagi. Mudah-mudahan kita semua dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dari kezaliman yang Allah kezaliman yang Allah larang. Gimana ya, mudah-mudahan kita selamat dari kezaliman karena lindungan Allah. Intinya itu aja ya. Aku mau sholat maghrib dulu, nanti aku lanjut lagi live insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipotong-potong.